ingin mendengarkan firman kebenaran Tuhan melalui hamba-Mu. Kami semuanya siap mendengarkan, tentu mohon sebelumnya diampuni dosa kami agar berkenan menerima firman kebenaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati, diurapi Tuhan Yesus pagi hari ini, mari sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, senang kembali berjumpa dengan rekan-rekan senasib dan seperjuangan untuk bisa berjuang masuk kepada kerajaan surga. Saya kembali mempertajam firman kebenaran Tuhan beberapa minggu yang lewat. Sengaja saya sampaikan di sini 3 pokok atau kunci rahasia kehidupan bersama Allah. Cukup banyak kunci rahasia kehidupan, apakah itu kunci kesuksesan, sukses, kebahagiaan, dan macam-macam itu. Tetapi yang menjadi tolak ukur kesempatan ini adalah khusus mengenai 3 kunci rahasia yang pasti kita alami. Pertama, manusia pasti meninggal dunia alias mati. Tidak terbantahkan. Kedua, manusia itu pasti akan dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus. Dan ketiga, dia pasti diadili, disidangkan di pengadilan Kristus, yang tentu pasti ada 2 jawaban dari hasil persidangan itu nanti, yakni apakah dia masuk menuju kepada kekekalan hidup di surga atau menuju kepada kebinasaan. Ini tidak terbantahkan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sekarang mari kita kaji satu persatu. Manusia pasti lewat, meninggal dunia. Ya, sengaja saya sampaikan ilustrasi manusia itu akhirnya jadi tengkorak, ya, kembali ke debu tanah kalau sudah waktunya. Tetapi perlu dicatat Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya kematian terhadap kehidupan kita ini ada yang belum waktunya lewat, tapi dipercepat oleh karena kebodohan kita sendiri. Seperti apa misalnya kebodohan itu? Ada seorang anak ugal-ugalan naik sepeda motor, akhirnya terjatuh. Sesungguhnya belum waktunya dia meninggal. Ada seseorang yang sakit serius, tak tersembuhkan lagi. Sebenarnya penyebabnya karena kebandelan kita sebelumnya, tidak istirahatlah, memakan pantangan lah, tidak terkontrol hidupnya, jadi tidak disiplin.
Tapi yang paling halus adalah kurang adanya sensitivitas di dalam kehidupan jasmani tubuh kita yang sesungguhnya sudah ada roh kehidupan itu tertanam sejak kita diciptakan Tuhan. Kan begitu ya, di di Kejadian 2 ayat 7 itu. Terus sebenarnya juga sudah ada terdiam Roh Kudus di dalam hidup kita, tubuh kita ini. Tapi ini kita tidak manfaatkan, tidak kita jadikan menuntun langkah hidup kita, sehingga kita salah melangkah. Makanya pernah saya berpengalaman yang saya alami langsung masalah sensitivitas ini. Roh Kudus membisikkan sesuatu kepada hidup kita, jangan berangkat besar, jangan ikut di pesawat itu, jangan pulang dulu. Ini roh yang sudah berdiam itu ternyata punya koneksitas dengan batin jiwa yang ada di dalam tubuh ini. Lalu berdoa. Saya jadikan itu satu warning, peringatan, lebih bagus jangan bantah. Ternyata betul, sekiranya saya ikut dalam pesawat itu pasti lewat atau meninggal dunia. Dan tidak seorang pun yang selamat hidupnya di pesawat itu. Berarti saya bisa memberikan penjelasan ini, bersaksi kepada Bapak Ibu Saudaraku atas kejadian itu. Di sini ada satu encounter with God, perjumpaan dengan Allah yang bukan hanya berjumpa, tetapi kita punya komunikasi, hubungan bilateral secara eksklusif dengan Tuhan, menyampaikan beberapa persoalan hidup kita sebelum kita dipanggil Tuhan. Nah ini, saya akhirnya selamat sampai sekarang. Pasti Bapak Ibu Saudaraku pun mengalami hal serupa, ya kan? Saya tidak bisa mengatakan itu, si saudara lah yang lebih tahu. Banyaknya persoalan pergumulan hidupmu, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tapi akhirnya sembuh. Nah, kemudian rumah tangga yang hancur porak-poranda, nyaris bercerai, tapi akhirnya terselamatkan. Termasuk usaha perekonomianmu sempat bangkrut, tapi terselamatkan. Ini terjadi adalah karena kebodohan kita sebelumnya. Tapi tidak mengapa, Tuhan di sini memberi didikan pelajaran supaya saudara dan saya bertobat. Kalau tidak begitu kejadiannya, kita tidak akan pernah sadar. Kalau sampai peristiwa seperti itu sudah dialami oleh Bapak Ibu Saudaraku, termasuk saya tadi, sudah hampir lewat, tidak jadi naik pesawat itu, akhirnya selamat sekarang, tapi saya masih menyia-nyiakan kesempatan itu, ini tidak waras. Perlu pemeriksaan yang tidak, ya, ke psikolog, atau ini belum sadar. Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu lagi, jangan masuk ke gereja, jangan berdoa lagi. Terlalu benci saya terhadap orang-orang itu, tidak perlu. Tetapi sadarlah kalau sudah mengalami seperti itu. Karena dicatat dalam Ibrani 12:10. Tuhan itu akan menghajar kita dengan
berbagai macam cara seperti yang barusan tadi kita hadapi itu. Kalau tidak begitu caranya, kita tidak akan pernah sadar tobat. Tujuannya supaya kita bisa hidup suci seperti dia. Nah, jadi kalau ada orang tua mengajari saudara yang belum menikah atau walaupun sudah menikah, jangan anggap sepele didikan orang tua, termasuk masalah jodoh. Kalau sudah dikatakan oleh orang tua, aduh, kurang cocok, nah itu jadi menantu. Coba renung kalau begitu. Mama papa ini kolot. Padahal dia sudah sebelumnya terjatuh asmara. Ya kalau sudah sempat mereka melakukan hubungan-hubungan di luar pernikahan, itu memang agak susah ya dia untuk mematuhi perintah orang tua tadi. Akibatnya banyak sekali remaja-remaja sekarang itu kandas di tengah jalan. Berapa banyak perceraian kami putuskan. Seperti yang pernah saya katakan, saya termasuk salah satu yang tidak mau menceraikan orang. Apapun alasannya, karena saat itu dia sebenarnya lagi kerasukan setan, lagi tidak normal. Makanya kalau saya mengadili sesuatu perkara, mengapa saya harus bertindak adil? Saya harus menyadari seolah-olah saya jadi terdakwa itu. Andai kata saya jadi penjahat saat itu, pasti penjahat itu lagi tidak sadar akan dirinya karena dikuasai roh, kuasa gelap, iblis. Kalau dia dikuasai roh dari surga, kuasa Roh Kudus, tak akan bakalan. Nah, ini problematik solving yang harus dicari persoalannya sebelum kita lewat. Nah, pada tahapan inilah proses hidup kita sedang dicari, dipanggil Tuhan. Dia bagaimana caranya sih untuk bertobat? Tadi berbagai didikan yang sampai keras sudah Bapak Ibu Saudara alami. Ada yang mungkin belum. Hati-hati. Kalau yang belum itu dia hanya berpikir, oh begitu ya. Tapi bersyukurlah yang belum pernah terjerembab jatuh kepada persoalan yang sangat mengerikan tadi, mengalami kehancuran yang luar biasa. Kalau memang ini sudah terdidik mulai daripada sejak kecil hingga dewasa, waduh, inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Tuhan tidak mencari lagi orang-orang yang benar tadi, tetaplah teruskan perbuatan yang baik itu. Karena khusus kedatangan Tuhan di Lukas 5 ayat 32 itu hanya mencari orang yang berdosa supaya bertobat. Pertobatan tadi adalah melalui peristiwa-peristiwa yang sangat menggenaskan tadi. Makanya begitu besarnya kasih sayang Allah kepada umat ciptaannya, hingga mengutus anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, ya, ke bumi ini, yang tidak lain ya, supaya tidak ada satupun yang binasa, tapi supaya beroleh kehidupan yang kekal nantinya di surga, seperti dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Aduh, ini maaf, ini kurang istirahat. Ini memang pukulan juga kepada kita semua, kurang istirahat. Hati-hati. Ya.
karena berbagai aktivitas. Kalaupun itu demi urusan Tuhan, saya mengatakan sekarang ini ada saat-saat tertentu kita perlu istirahat. Jangan bangga hanya 1 jam, 2 jam baru tidur untuk demi urusan Tuhan. Tuhan pun tidak menginginkan itu. Kita harus keadaan sehat, memuji, memuliakan Dia. Kita sudah pengalaman sekarang. Tapi tidak perlu saya harus menggurui yang lain-lain. Nah, terima kasih Pak. Ini serius ini. Serius banget saya sekarang menyampaikan firman ini. Kemarin di hadapan profesi hakim tanggal berapa itu, Kamis, di Pengadilan Tinggi Jakarta. Kami sekali seminggu memang memberikan ibadah doa sekali sebulan besarnya. Tapi saya kesempatan giliran saya memberi khotbah. Ini juga yang saya sampaikan, tetapi khusus kepada profesi hakim, saya sampaikan kepada dia. Kita selaku pengadil sering melakukan perbuatan-perbuatan terselubung. Pertimbangan hukum itu sebenarnya ada di tangan hakim. Ratio decidendi, pertimbangan hukum. Tapi kalau ini melenceng di dalam hal pertimbangan hukumnya mengarah kepada seharusnya menurut fakta yang terungkap di persidangan itu dia harus dihukum bersalah, ya harus dihukum, jangan dibebaskan. Sebaliknya, kalau memang dia tidak terbukti bersalah, jangan dihukum pula, harus dibebaskan. Tapi terjadi malah sebaliknya seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu. Jadi sadarlah, saya bilang kepada kita hakim yang memegang mandat masa depan manusia, kehidupan manusia itu ada di tangan Tuhan. Begitu juga profesi dokter, ahli kandungan misalnya, atau ahli apapun itu yang seharusnya tidak perlu dibedah, tapi karena sesuatu dibedah, harus dioperasi, dia bilang. Saya sendiri mendengar itu dari profesi dokter, termasuk anakku dokter spesialis penyakit dalam pernah bicara seperti itu. Sangat menyedihkan. Itu kan nyawa seseorang. Nah, di sini ada juga profesi dokter. Hati-hati. Jangan selewengkan mandat kepercayaan yang sudah diberikan Tuhan. Inilah satu dosa yang tersembunyi. Tuhan sudah menbilang kepada kita, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Disebutkan di situ persyaratan daripada kudus itu harus mutlak. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Sulit untuk kudus, harus bisa. Kalau tidak, percumalah Tuhan Yesus, seperti yang sudah beberapa kali saya katakan, merintis jalan kebenaran dan hidup untuk tempat kita nanti di surga. Karena tujuan akhir kita adalah masuk surga. Nah, kalau kita sudah sempat meninggal dunia, persoalannya sekarang, mungkinkah bisa Bapak, Ibu, Saudaraku memperbaiki hidup yang sudah begitu banyak persoalan hidup kita? Tak mungkin lagi. Tidak bisa lagi.
Kalau begitu, nasib saudara nanti akan kita lihat setelah berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Jadi saudara sekarang kan masih sehat, seperti saya ini ya, masih diberi kesempatan hidup. Berapa lama lagi saudara hidup kita tidak tahu. Lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Kita tidak tahu tadi kapan dipanggil Tuhan. Berkemas-kemas, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Jangan pernah anggap sepele persoalan ini lagi. Waktunya sudah dekat. Maksudnya waktunya sudah dekat. Yang paling utama saya amati, saudara tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Itulah waktu yang paling cepat. Soal kita sudah siap, mau kapanpun pengadilan terakhir itu digelar, kita tidak persoalan. Karena kita sudah siap. Ya, ibu ya, udah berapa tahun usianya? Nah, luar biasa 81. Saya 6 tahun. Tujuan ibu tidak lagi mencari harta selama kita di bumi masih boleh, asal halal. Tetapi pengabdian ibu kita ini semua tidak lain lagi menghadap ke surga. Mumpung masih diberi kesempatan untuk memujinya. Karena kalau kita sudah sakit, hanya bengong, tidak punya koneksitas lagi, tidak bisa punya suara lagi, Tuhan tolong, mungkin hanya dalam hatinya saja. Boro-boro bisa dia memikirkan Tuhan. Penyakitnya saja nggak jelas lagi. Dia nggak sadar di mana dia berada. Kasihan. Nah, sekarang nomor 2, manusia itu memang akhirnya harus dihadapkan di pengadilan Kristus. Yang menghadapkan saudara dan saya ke pengadilan tahta Kristus itu adalah Allah. Berbeda di pengadilan negara. Yang menghadapkan terdakwa itu adalah jaksa penuntut umum sesuai surat dakwaannya. Kalau ini Allah menghadapkan setiap manusia yang melakukan perbuatannya tanpa kecuali apakah perbuatan yang dilakukan itu jahat atau baik. Dan ini tujuannya nanti untuk membalaskan apa yang baik, apa yang tidak baik, sekalipun itu perbuatan tersembunyi. Hanya di pengadilan negara perbuatan tersembunyi tidak bisa disidangkan karena tidak ada bukti. Tapi kalau di pengadilan Kristus, Tuhan sudah punya catatan. Tuhan sudah punya catatan. Ada kitab kehidupan Tuhan, KKT. Ada kitab kehidupan Tuhan, KKT. Kalau di pengadilan negara, seseorang itu disidangkan berdasarkan surat dakwaan jaksa, pasal berapa kena, itu kita buktikan. Cocokkah, sesuaikah surat dakwaannya? Kalau cocok, dihukum bersalah. Kalau tidak cocok, bebas. Di pengadilan Kristus, nah ini agak menarik. Tapi saya tetap mencoba mengilustrasikan. Seperti yang kemarin sudah sebenarnya saya bawakan. Tetapi ini saya lebih perdalam lagi. Karena ini pasti kita berhadapan dengan pengadilan Kristus. Persoalan bisa terjadi ketika Bapak, Ibu, Saudaraku dihadapkan di pengadilan Kristus itu
sudah sebelumnya meninggal dunia. Ya kalau memang masih belum tahu kapan pengadilan Kristus itu tiba kan, mau tidak mau, tak tahu dong kapan itu. Berarti kita sudah sampai tua, udah lebih dari 80, 90, tidak mampu lagi waktunya dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Jadi kita ini bisa saja sudah meninggal nanti dihadapkan di persidangan. Kita belum tahu ini. Ini bagian teolog. Apakah utuh kembali jasmanimu atau tengkorak tersebut? Tetapi yang pasti di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, yang dipertanggungjawabkan di pengadilan Kristus itu nanti adalah akhirnya roh kehidupan yang pernah dihembuskan Allah lewat hidungmu. Karena ini sudah busuk. Ini tidak bernilai jasmani ini lagi di hadapan Tuhan. Ya, tapi tolong ini mungkin bagi rekan-rekan teolog bisa dikemas. Tapi terlepaslah dulu itu ya. Kita bukan urusan teolog segala macam. Yang pasti ketika kita masih hidup maupun yang mati, anak-anak atau kecil, akan dihadapkan di pengadilan Kristus. Nama kita tercatatkah atau tidak di kitab kehidupan Tuhan itu? Ini yang dipersoalkan. Nah, saya kaji ini semalam. Saya kaji begini, hasil pengkajian yang saya rasakan berdasarkan firman Tuhan itu. Kita sudah jadi melangkah ini di pengadilan Kristus ya. Karena tadi pada saat kita dihadapkan ke tahta pengadilan, kita mampukah berhadapan dengan Tuhan Yesus itu? Kalau kita memiliki dosa yang banyak karena dia belum sempat berdosa atau belum pernah sempat bertobat, dia akan gemetar. Dia tidak akan tahan melihat karisma wibawa daripada Tuhan itu. Bisa saja akan terkapar dia. Karena kuasanya lain, dahsyat. Ya, tidak ada yang menolong dia lagi di situ. Tetapi kalau di pengadilan negara kan si terdakwa itu dihadapkan ke pengadilan didampingi oleh penasihat hukumnya atau keluarga kan, masih kuat perasaan dia, oh ada keluarga. Tapi di pengadilan Kristus ini sudah tidak ada. Nah, dalam pengadilan negara ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Di pengadilan Kristus ada tersirat dan tersurat akan membalaskan perbuatan setimpal dengan perbuatannya. Iya kan? Kalau begitu, seberapa banyak perbuatan kesalahan yang kita lakukan? Seperti itu pula lah hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Namun tidak ada catatan di sana saya baca, dia setengah masuk surga, setengah tidak. Hanya dikumulasikan, disimpulkan, apabila saudara sudah bertobat, tobat tidak
tidak lagi mengulangi perbuatan ke belakang seperti yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat 17, Tuhan tidak akan mengingat lagi dosamu. Lihat dulu, siapa tahu saya salah. Tolong Ibrani 10 ayat 17. Ya, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini sepertinya yang menjadi dasar Tuhan terhadap kita apabila kita akhirnya bertobat. Seperti mana tadi dikatakan Tuhan Yesus itu datang diutus oleh Allah ke bumi hanya untuk mencari kita yang berdosa supaya bisa tidak binasa lagi nanti. Sabarnya Tuhan itu terhadap diri kita, terhadap perbuatan kita. Kok masih bandel gitu loh? Karena memang belum pernah kita mati, ini persoalannya. Kalau sudah pernah mati, menyesal juga saya. Kenapa dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Binsar di GSKI Rehoboth tidak saya jalankan ya. Menarik firman ini, walaupun kita sudah tahu ya, mungkin karena saya banyak berkecimpung di profesi hakim, jadi saya lebih banyak saya coba artikulasikan, kumulasikan semua perjuangan hidup kita ini. Karena inti daripada semua perjalanan hidup kita ini adalah di pengadilan. Tidak ada tempat lain. Kita bisa bekerja, berbuat apa sesukanya, boleh, mau kebebasan bertindak terserah. Tetapi akhirnya akan diselesaikan di pengadilan. Ini persoalannya Bapak Ibu Saudara. Karena itulah tadi ketika kita sudah sempat tadinya berbuat dosa, oke? Lalu sudah menghadapi berbagai rintangan, berbagai macam persoalan hidup tadi yang sampai jatuh bangun aku, seperti lagu itu. Tapi kembali bangun, akhirnya alias tobat. Lalu tidak diingat Tuhan lagi itu semua. Ketika dia tidak tobat, sudah tercatat namamu sebelumnya di Wahyu 20 ayat 15. Pasti ini dieksekusi. Tapi karena Tuhan terus berdinamika hidup nih, buku kitab kehidupan ini, ternyata saudara murni bertobat, tidak mengulangi lagi. Jadi istilahnya tidak residivis lagi. Stop. Nah, di sini yang tadinya saudara mau bakal dieksekusi ke lautan api itu di Wahyu 20:15 berubah bukunya. Dicoret masuk ke Wahyu 20 ayat 12. Nah, kalau akhirnya masuk dia kembali sebelum vonis, sebelum ketok palu, selamat saudara, bersyukur. Inilah yang dimaksudkan Tuhan di sana, sesuai perbuatan tingkah laku yang dilakukan, aku akan membalaskannya kepada dia. Hukum tuai berjalan di sana. Itu loh. Ya, mungkin maksud akan kebenaran firman ini. Maksud ya, setidaknya itulah yang kita pedomani dulu, karena itu tercatat saya lihat di dalam firman itu. Akan membalaskan sesuai apa yang dilakukannya. Apa yang dibalaskan? Loh, kalau memang saudara bertobat dan tidak mengulangi lagi, awas, jangan residivis, ulangi lagi ya. Tuhan tidak akan mengingat lagi. Berarti saudara tadinya sudah tercatat
rapor merah di buku KTP itu berubah, dicoret masuk ke catatan masuk surga hidup kekal di kemudian hari bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah, itu merupakan anugerah. Kalaupun saudara hancur-hancuran hidupmu tadi, tapi ternyata saudara bisa melewati persoalan hidupmu. Dolorosa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus, siap menderita sengsara demi mencapai kebenaran. Dia tidak mau lagi terbuai dengan berbagai dosa. Stop, press. Sudah. Tapi orang-orang yang masih tetap bandel, keras kepala, bahkan sudah sempat meninggal, tak sempat bertobat waktu itu, inilah yang kasihan. Tak ada alasan. Tuhan tidak pernah lagi mengatakan menyesal, kenapa saudara melakukan, tidak begitu lagi. Tak ada lagi pengampunan di sana. Tuhan tolonglah aku. Di pengadilan Kristus nih terakhir, tidak. Sebelum pengadilan Kristusnya atau penghakiman terakhir, ada damai bersama Tuhan, ada tobat, ada pengampunan. Kalau sudah digelar persidangan di pengadilan Kristus ini, tiada maaf bagimu. Kalau tercatat akhirnya dia di Wahyu 20:15 itu, eksekusi pidana mati pun akan terjadi. Hidup secara binasa selamanya, terpisah dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebelum saya akhiri firman, masih ada sedikit lagi sebenarnya. Karena itulah kita harus ya terus mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan bukan berarti wah seperti foto, ini wajah Tuhan ya, bukan. Tetapi benar-benar dia berjumpa dengan dia, mengalami langsung. Jadi pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudaraku yang sudah banyak suka dukanya selama ini, termasuk saya, jadikanlah itu satu pengalaman pertobatan Bapak Ibu Saudaraku. Seperti lagu ini, bermusik. Cari hadiratmu, ku mencari wajahmu Tuhan, ku rindukan hadirmu Tuhan, hanya Kau yang ku nantikan. Amin. Hanya Engkau yang ku harapkan, ku
kita cerminkan dalam kehidupan kita ya. Napas kita, darah kita semuanya harus kita persembahkan demi Tuhan Yesus. Sepertinya sulit kita setiap saat, anytime, kapan saja, anywhere, terus bertemu muka, mencari wajah Dia dan bisa kita silaturahmi, sungkem, selalu mohon petunjuk sebelum melangkah. Kenapa itu sulit? Tadi kan sudah diurai di atas semua. Satu-satunya solusi menurut saya dalam firman ini tidak lain daripada kita memang harus mulai sekarang tanpa pernah melupakan. Roh Kudus harus hadir setiap saat di dalam tubuhmu yang sudah berdiam sekarang. Seperti dicatat dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu. Jangan pernah tinggalkan dia lagi. Kalau setiap saudara melangkah ada tuntunan Roh Kudus, apapun yang saudara lakukan, apakah itu bisnis, cari suami, istri, cari apa lagi? Saya sudah mengalami. Mungkin orang-orang yang punya sensitivitas, kepekaan feeling itu tidak mudah. Itu harus memiliki ketenangan hati pikiran. Kalau dia ngerasa kurusu memang tidak ketemu. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan berdoa pagi-pagi, coba rasakan Tuhan itu maukah ditemui atau tidak. Dia selalu mau, selalu berkenan. Saudara yang tidak mau, malas, lebih penting yang lain. Percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Saya tidak lama lagi hidup ini. Kalaulah bisa, kita tidak sempat jatuh sakit, tersiksa sebelum dipanggil Tuhan. Tidak terlalu lama lah tersiksa. Puji Tuhan, itu juga doa kita kepada Tuhan. Tapi yang paling utama, sebelum kita lewat dipanggil Tuhan, sudah selesai tugas kita. Saya karena itulah sekarang ini kalau boleh jangan dulu lewat Tuhan. Belum selesai. Bukan karena saya belum dapat ini dan itu, sudah lebih dari cukup. Pendidikan juga sudah tertinggi, Profesor. Kalau untuk hidup makan sehari-hari sudah lebih dari cukup. Anak juga sudah termasuk berhasil. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku? Memang selalu berkekurangan kita. Tetapi yang paling utama berkekurangan adalah haus akan Tuhan. Amin. Masih perlu kita perpanjang firman ini atau sudah cukup? Kembali lagu tadi. Kita hayati lagu ini. Ayo berdiri kita dan Ku rindu
melakukan perbuatan dosa. Oh, haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diurapi diberkati Tuhan Yesus melalui firman kebenaran ini, mari sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk.